gitu. Makanya kita harus waspada mengikuti perkembangan berita ini. Jangan kita kayak orang munafik gitu loh. Ya, mensikapinya dengan meragukan, dengan mempertanyakan, ya kan? Dan kalau kita bilang, tapi Ustaz, kan gara-gara Hamas itu sekarang dibombardir gitu Israel. Kasihan dong rakyat kan. Emang mereka perlu dikasihani? Memangnya muslimin di Gaza itu kasihani sama kita? Gak perlu mereka. Yang mereka tidak tuh kasihannya siapa? Kasihannya Allah sama mereka. Rahmat Allah yang mereka cari. Dari kita yang mereka inginkan apa? Ya doa kita. Dari kita yang mereka inginkan adalah ya bantuan kita kalau kita bisa bantu. Tapi kalaupun tidak, bagi mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai tempat kami memohon, tempat kami meminta pertolongan. Dan mereka sudah buktikan itu. Sekarang antum bayangkan, ya, sejak Sabtu kemarin itu tanggal 7 sampai hari ini hari tanggal berapa nih? Tanggal 11, sudah 4 hari. Itu wilayah yang diambil alih sama mujahidin Hamas. Jadi perlu antum ketahui bahwa Gaza ini ukurannya itu cuma sekota Depok. Gaza itu nggak besar gitu loh. Dia cuma sekota Depok. Jumlah penduduknya juga nggak banyak, antara 2 sampai 3 juta saja, persis kayak Depok. Gitu. Bayangkan jumlah segitu manusia tinggal di wilayah segitu, dikepung, ya kan? Di semua batas wilayahnya itu ada markas-markas tentara Israel, gitu. Nah itu semuanya berhasil diambil alih gitu loh sama mujahidin. Bayangkan, jadi ambil alih, tentara-tentaranya ditewaskan, yang masih hidup ditangkap, dibawa ke Gaza, gitu. Supaya apa? Supaya jadi sandra, gitu. Video tentang sudah diambil alihnya Masjidil Aqsa oleh Hamas, itu jelas bukan berita benar, Pak. Itu bukan berita benar. Dan ini juga bahagian dari yang namanya perang media nih, Pak. Kita sering disajikan berita-berita yang tidak benar, ya, yang seolah-olah menghibur kita, padahal ternyata tidak benar, gitu. Logikanya sederhana, bagian Palestina, sedangkan Gaza di sebelah selatan, sudah dekat Mesir, gitu. Jadi mustahil mujahidin Hamas sudah sampai ke sana, itu mustahil. Gitu. Mereka ada di wilayah sekitar Gaza, iya. Tapi kalau sampai ke Masjidil Aqsa, ya itu nggak mungkin, karena memang terpisah, 2 tempat terpisah. Ya. Terus lagi, kalau memang benar berita Masjidil Aqsa sudah diambil alih sama mujahidin Hamas, itu nggak mungkin nggak jadi berita besar. Sementara ini kan cuma sebuah video yang lewat begitu aja kan, tapi tidak kemudian bisa menjadi berita besar. Padahal itu berita besar loh. Masa Masjidil Aqsa sudah dikuasai mujahidin Hamas, nggak sampai tersebar beritanya, gitu. Dia kayak cuma berita sampingan aja. Padahal itu secara esensi substansi beritanya kan dahsyat sekali. Orang selama ini Masjidil Aqsa itu, bahkan kemarin saya dengar ada besannya kakak saya, itu suami istri pergi ke sana untuk ziarah ya ke Masjidil Aqsa, dan memang mereka rutin ke sana. Tapi kemudian kali ini mereka sampai di sana, sampai di Amman, Jordan, ya. Guide mereka, mutawif lah katakan lagi ya, guide mereka itu nggak bisa masuk ke dalam wilayah Palestina yang dikuasai sama Israel sementara ini, sehingga mereka terkatung-katung. Jadi mereka masuk ke Masjidil Aqsa itu, ya masuk begitu saja, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngawak, nggak ada yang nggak menuntun mereka. Dan memang itu dibikin aturan sama pihak Israelnya. Ada waktu-waktu tertentu sesuka hati mereka, Masjidil Aqsa itu hanya boleh dikunjungi oleh turis asing, tapi sama Arab Palestina nggak boleh. Arab Palestina nggak boleh masuk. Gitu. Itu ada saat-saat seperti itu. Dan ini kejadiannya baru, Pak. Gitu. Jadi artinya berita tentang Masjidil Aqsa sudah dikuasai mujahidin Hamas, terus diperlihatkan kayaknya masanya ramai sekali kan, itu tampaknya berita hoax ya. Dan memang kita sulit sekarang ini untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi yang pasti, ya kita juga harus menggunakan ini akal sehat kita. Gitu. Nah jadi memang itu boleh jadi hoax, ya, sangat boleh jadi. Terus yang kedua tadi berita soal ada orang Indonesia yang ikut Hamas, ya, 10 tahun di sana, dan dia sempat ikut Hamas 1 tahun. Saya nggak tahu berita itu. Dalam arti maksudnya saya nggak tahu benar tidaknya berita itu. Ustaz, mungkin ya bukan koreksi ya, tapi sekedar bertanya apakah kejadian-kejadian yang sekarang ini itu cara Allah membuka pintu kiamat.
dulunya seperti Yahudi yang berdatangan dari segala penjuru ke Israel, itu dulunya kan mereka dari luar Israel. Ya. Nah, ya, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Gitu. Dan ada tanda-tanda itu yang langsung dari Nabi kita ketahuinya. Tapi bahkan ada tanda-tanda itu yang kita ketahui dari apa yang ahli kitab sendiri ceritakan kepada kita atau sampaikan kepada kita. Contoh, kalau di dalam tradisi kaum Yahudi, ya, kalangan mereka-mereka yang peduli dengan agama Yahudi, mereka itu sangat tidak setuju berdirinya negara Israel. Mereka tidak setuju. Ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang pada abad ke-19 tahun 1897, ya, itu terjadi kongres pertama atau rapat pertama World Zionist Organization (WZO), ya, organisasi Zionis dunia. Pertama kali mereka mengadakan rapat meeting pertemuan di Switzerland, di sebuah kota namanya Basel, ya, tahun 1897. Nah, di dalam kongres itu muncullah gagasan bahwa kita harus mendirikan negara khusus milik orang Yahudi, ya, dengan nama Israel. Tapi begitu diusulkan, semua setuju, tetapi ada yang tidak setuju dalam hal tempatnya di mana, lokasinya di mana. Muncullah 3 usulan. Usulan pertama di wilayah Palestina, lokasinya. Usulan kedua di Afrika Selatan. Usulan ketiga di Argentina, ya. Dan ternyata usulan 3 nama ini, 3 lokasi ini, itu untuk usulan yang pertama di Palestina, yang lebih banyak mendukungnya itu adalah kalangan yang hadir dari kalangan sekuler, kalangan yang sebenarnya gak akrab sama agama. Kalau kalangan yang akrab sekali sama agama, termasuk rabi-rabi mereka, pendeta-pendeta mereka, itu cenderung inginnya di Argentina, gitu, ya kan? Nah, sedangkan kalangan yang setengah-setengah, yaitu mau di Afrika Selatan, gitu. Nah, pertanyaan, kenapa kalangan yang dekat dengan agama menolak untuk mendirikan di Palestina? Karena mereka punya nubuah, punya ramalan bahwa Yahudi itu akan hancurnya di Palestina, kuburan mereka itu di Palestina. Makanya mereka menolak berdirinya negara Israel di Palestina. Gitu. Makanya berdirinya negara Israel di Palestina sekarang ini pendukung utamanya adalah Yahudi-Yahudi sekuler. Kalau nggak bisa dibilang Yahudi-Yahudi ateis sebenarnya, yang mereka sendiri nggak kenal dengan agama mereka sendiri. Makanya mereka lebih dianggap sebagai kaum Zionis, gitu. Karena Zionis itu identik dengan kezoliman. Zionis itu identik dengan doyan membunuh orang lain. Zionis itu identik dengan fanatik Yahudi sempit dalam pengertian pokoknya hanya bangsa mereka lah bangsa yang utama, bangsa lain itu semua bangsa yang patut dijadikan budak saja, begitu. Nah, jadi seperti itu ya gagasannya. Nah, sehingga kalau kita padukan dengan apa yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabi, memang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, berbunyi la taqumus sa'atu, ya, hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Hatta yaqtabi'ul yahudu wara'a al-hajar wasyajar. Sampai-sampai dalam peperangan itu nanti antara muslimin dengan Yahudi, si Yahudi ini sembunyi di balik pohon, di balik batu. Tetapi pohon dan batu itu malah ngomong, bisa bicara, dan dia manggil-manggil tentara Islam. Ya. Wa qala asy-syajaru wal hajaru ya muslim ya Abdullah, berbicaralah batu, berbicaralah pohon, hai muslim, hai hamba Allah, hadza Yahudi warai, ini di belakang gua ada Yahudi. Fata'ala, datanglah kemari, uqtulhu, bunuhlah dia, gitu. Illa syajarul gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon ini adalah pohonnya kaum Yahudi. Dan menariknya sekarang di Israel yang semestinya disebut Palestina, ya, banyak pohon gharqad ditanam sama orang Yahudi. Karena mereka tahu hadis ini dan mereka yakin dengan hadis ini. Gitu. Jadi mereka sudah tahu harus sembunyi di mana. Kalau
umat Islam akhirnya sadar melawan Yahudi itu nggak cukup dengan demo, ya kan? Melawan Yahudi nggak cukup dengan narasi-narasi, tapi ujung-ujungnya harus apa? Harus perang. Dan karenanya kekuatan umat Islam untuk memerangi Yahudi sampai ke hari di mana pohon dan batu berbicara, itu baru akan terjadi ketika umat Islam sudah tidak lagi sibuk dengan kebangsaannya, gitu. Karena nanti pohon dan batu teriaknya bukan ya Muslim Indonesia, ya Muslim Palestini, ya Muslim Urduni, ya Muslim Suri, ya Muslim Masri, ya Muslim Saudi. Nggak ada. Yang dipanggil cuma dua judul saja, ya Muslim, ya Abdullah, hai Muslim, hai Allah. Sini, ada Yahudi sembunyi di belakang gunung tadi. Ya, jadi artinya kapan akhirnya umat Islam ini bisa memerangi Yahudi? Kalau umat Islam sudah mengibarkan bendera la ilaha illallah saja, bukan bendera-bendera macam-macam yang lain-lainnya itu. Dan kemudian barisan umat Islam sudah tidak terdiri dari bangsa Palestina saja, sudah terdiri dari bangsa aneka ragam bangsa. Baru saat itulah ya pohon dan batu pun akan berpihak kepada kaum muslimin, gitu. Ya, makanya kalau saya berkeyakinan seandainya pun ini adalah bentuk peperangan muslimin lawan Yahudi, ini baru bentuk awal. Mujahidin Hamas ini bentuk awal, ya, belum benar-benar akan terjadi peperangan yang sampai kalah telak Yahudi itu keok gitu ya. Kecuali kalau muslimin sudah bahu membahu hanya mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tanpa memandang dia bangsa apa, etnis apa, suku apa, ya kan, dari negeri mana, itu udah nggak dipedulikan, gitu. Baru saat itu benar-benar alam pun, pohon dan batuan ikut berbicara, berpihak pada tentara Islam, begitu. Ya, jadi nggak salah, cuma ini masih ada babak demi babak berikutnya yang harus kita pantau perkembangannya, gitu. Nah, yang paling penting buat kita tentunya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, membina diri dan keluarga kita menjadi bahagian dari Hizbullah itu, Jundullah itu, tentara Allah itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Temanya menarik sekali dengan kejadian yang aktual. Sini yang saya tanyakan Ustaz, negara-negara Arab seperti Arab Saudi itu sekarangnya agak bungkam lagi, jadi nggak ada komentar dan ada. Pertanyaannya sangat menarik. Namun sebenarnya ada juga beritanya, Pak, cuma tenggelam dengan berita-berita lain. Jadi diantaranya beritanya adalah baik Qatar maupun Arab Saudi maupun Kuwait, ya kan, itu pejabat-pejabat tingginya itu ketika diwawancarai tentang kasus yang terjadi, mereka tidak mengecam Mujahidin Hamas, mereka tidak mengecam, mereka bahkan memberi penjelasan. Ini terjadi semua karena kelakuan Israel selama ini yang zalim terhadap saudara-saudara kami di Palestina. Termasuk MBS pun begitu ucapannya, ya, di luar dugaan kita, gitu. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa pemilihan tanggal 7 Oktober 2023 untuk menyerang, ya, melakukan serangan mendadak yang bikin mereka kelimpungan secara mendadak, ya, itu cerdas sekali. Karena hanya beberapa hari sesudah itu akan terjadi pertemuan tingkat tinggi pejabat-pejabat tinggi Israel dengan Saudi untuk normalisasi hubungan, gitu. Jadi dengan adanya kejadian ini otomatis dia buyar, gitu. Ya, karena MBS sekalipun yang sebenarnya udah kelihatan mau akrab-akrab sama Israel sampai perlu mengeluarkan pernyataan seperti itu, bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah buah dari kelakuan Israel selama ini yang melakukan penganiayaan kepada kaum muslimin di Palestina, baik di tepi barat apalagi di Gaza, gitu. Ya, jadi ini perkembangannya kita juga harus tinjau secara cermat, gitu. Ya, bahkan ada satu video yang beredar yang cukup viral juga, saya yakin Anda juga mungkin sudah lihat, wawancara dengan duta besar Palestina di Inggris, ya. Dan ingat ya, biasanya duta besar kalau di Palestina di negara-negara barat itu biasanya dipilih dari PLO itu Palestinian Liberation Organization. PLO ini dulu Yasser Arafat, dan PLO ini beda dengan Hamas, karena PLO ini benderanya bendera nasionalisme, ya kan, bukan bendera Islam. Kalau Hamas kan jelas Islam, begitu. Nah, jadi dia saja si duta besar yang PLO ini ketika diwawancarai sama BBC, ya kan, terus ditanya, ya, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 gitu. Yang diharapkan sama BBC adalah pertama kali keluar statement, ya saya mengecam itu tindakan itu karena kasihan sipil bla bla bla. Ini sama sekali tidak ada mengecam, ya. Ya.
Dia malah mengatakan, ya, menurut saya apa yang terjadi ini adalah buah dari kelakuan Israel selama ini, gitu ya kan. Dan sesungguhnya, ya kan, saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda yang ingin saya mengecam kepada Hamas, dia bilang gitu. Karena saya yakin waktu Anda mengundang, ya, duta besar Israel ke sini, ya kan, pernah nggak Anda bertanya ketika seorang ekstremis Yahudi melakukan suatu tindakan kezaliman, ya kan, pernah nggak Anda bertanya kepada dia apa pendapat Anda tentang kelakuan itu? Nggak pernah, gitu ya kan. Kenapa kami mesti harus dipojokkan dengan pertanyaan seperti itu? Ya, ini luar biasa, Pak. Jadi tindakan Hamas ini menurut saya bukan saja membuat kalangan yang jelas-jelas Islam bangkit kesadarannya gitu, bahwa kalau Allah sudah menolong itu luar biasa, tapi juga kalangan yang selama ini rada-rada nasionalis pun jadi kayak ikut ketularan gitu ya, asalkan hatinya masih bersih, asalkan pikirannya masih jernih gitu. Makanya saya bilang kalau sesuatu itu dikerjakan lillahi ta'ala, ya kan, Allah yang menolong, ya kan, itu efeknya dahsyat. Dan itu sekaligus efeknya akan memilah siapa mukmin yang sejati dan siapa yang munafik sebenarnya. Siapa yang sebenarnya pro kepada kafir, ya kan, dan siapa yang sebenarnya memang pro kepada Islam. Itu akan kelihatan. Dan sekalipun dia kelihatannya ustadz sekalipun, ya kan, tapi kalau ternyata dia salah pikir, ya kan, atau kan salah pikir, ya kan, nah itu ya cenderung begitu mengecam saudara-saudara kita, ya. Allah Maha. Jadi ada, Pak, berita-berita itu ada, cuma tenggelam, Pak, dengan hebatnya perkembangan di front pertarungan ini, Pak, pertarungan fisik ini. Mari kita akhiri majelis kita dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Ta'ala, dan mari kita dalam waktu-waktu mustajab jangan sia-siakan kesempatan. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala, termasuk saudara-saudara kita yang menghadapi penganiayaan di negeri manapun, khususnya di Palestina sekarang ini, ya, karena sesungguhnya ya bukti kecintaan kita kepada saudara beriman kita adalah kita mendoakan mereka tanpa mereka mengetahui, dan itu bentuk doa yang sebaik-baiknya. Karena dalam hadis kata Nabi, seorang muslim yang mendoakan saudara muslimnya tanpa pengetahuan orang yang didoakan, maka ada malaikat di sampingnya mendoakan amin walaka bimithli, ya, amin dan semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama. Ya, doa kita agar saudara-saudara kita mendapat pertolongan dari Allah akan menyebabkan kita pun ditolong oleh Allah Ta'ala. Doa kita agar saudara-saudara kita menang dalam peperangan atau perjuangan jihad fisabilillah akan membuat kita pun dapat kesempatan untuk jihad fisabilillah dan meraih kemenangan pula. Demikian saya kira, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Israel takut. Hah? Israel takut. Ya kadang-kadang Israel kan takutnya nggak ada takut sandiwara, ada takut beneran.